Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Fahreza. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Jelaskan pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester pertama. Pemeriksaan trimester pertama yang dilakukan pada ibu hamil adalah tes screening prenatal rutin. Screening tidak menyebabkan risiko keguguran atau komplikasi kehamilan lainnya. Ibu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk mempersiapkan screening trimester pertama. Ibu dapat makanan secara normal sebelum tes darah dan pemeriksaan USG. Selanjutnya, pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester kedua. Saat memasuki trimester kedua, dokter biasanya akan menawarkan genetic screening test. Salah satu tesnya adalah maternal serum alpha fetoprotein atau MSAFP. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur tingkat alpha fetoprotein, yaitu jenis protein yang dihasilkan janin. Dengan menjalani pemeriksaan ini, ibu hamil bisa mengetahui potensi sindrom OOWN dan mendeteksi keadaan organ janin. Selain MSAFP, dokter juga biasanya menyarankan substansi lain untuk pemeriksaan pada trimester kedua ini. Substansi tersebut adalah tes kadar HCG, hormon estriol, dan inhibin A. Selanjutnya, pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester ketiga. Setiap pemeriksaan kesehatan ibu secara umum. Setiap pemeriksaan kehamilan ada beberapa hal yang rutin untuk dilakukan, seperti pemeriksaan berat badan dan tekanan darah ibu hamil. Tim medis juga akan bertanya mengenai jumlah gerakan bayi yang dialami oleh ibu. Biasanya, dokter akan memastikan seberapa sering pergerakan bayi untuk memantau kondisi perkembangan janin setiap harinya. Yang kedua, ada pemeriksaan GBS, Growth Based Streptococcus, atau yang disingkat GBS. Adalah pemeriksaan yang tidak boleh dilewatkan saat ibu memasuki usia trimester ketiga kehamilan. GBS adalah jenis bakteri yang sering dibawa di dalam usus dan saluran genital. Bakteri ini tidak berbahaya untuk orang dewasa, tetapi bagi bayi yang terpapar bakteri ini saat persalinan pervaginaan beresiko mengalami gangguan kesehatan di kemudian hari. Selanjutnya, ada pemeriksaan posisi bayi dalam kandungan. Pemeriksaan ini akan dilakukan menggunakan USG. Mengetahui posisi bayi dalam kandungan menjadi hal yang sangat penting untuk mempermudah proses persalinan yang akan dijalankan oleh ibu. Yang keempat adalah memeriksa detak jantung bayi. Memasuki kehamilan trimester ketiga, ibu juga perlu memastikan detak jantung bayi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan bayi dalam kandungan. Yang kelima adalah melakukan amniocentesis. Amniocentesis adalah pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil saat trimester ketiga untuk memastikan kondisi kesehatan bayi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan adanya kelainan janin, fibrosis kistik, atau spina bifida pada bayi dalam kandungan. Selanjutnya ada pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold palpasi 1. Dokter menempatkan kedua telapak tangan di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim. Kemudian, dokter meraba perlahan area ini untuk memperkirakan bagian tubuh bayi yang berada di sana. Kepala bayi akan teraba keras dan bentuknya bundar, sedangkan bokong bayi akan terasa seperti objek besar dengan tekstur lembut. Pada sekitar 95% kehamilan, posisi bokong berada di bagian tertinggi rahim. Selanjutnya, cara melakukan palpasi Leopold kedua. Kedua telapak tangan dokter akan meraba perlahan kedua sisi perut bumil, tepatnya di area sekitar pusar. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bayi bumil menghadap kanan atau kiri. Caranya adalah dengan membedakan letak punggung bayi dan anggota tubuh lain. Punggung bayi akan terasa lebar dan keras, sedangkan bagian tubuh lainnya akan terasa lebih lembut, tidak beraturan, dan dapat bergerak. Selanjutnya, cara melakukan palpasi Leopold 3. Jari-jari dokter akan meraba bagian bawah perut bumil menggunakan jempol dan jari-jari dari salah satu tangannya saja, misalnya tangan kanan atau tangan kiri. Mirip dengan Leopold 1, cara ini bertujuan untuk memastikan bagian tubuh bayi yang berada di bagian bawah rahim. Bila teraba keras berarti kepala, namun bila terasa seperti objek bergerak berarti tungkai atau kaki. Jika teraba kosong, bisa jadi bayi berada dalam posisi melintang dan dalam rahim. Tahap perabaan ini juga bisa membantu dokter memperkirakan berat bayi dan umur air ketuban.
Selanjutnya, cara melakukan palpasi Leopold 3. Pada tahap terakhir, dokter akan meraba bagian bawah perut bumil dengan kedua telapak tangannya. Cara ini dapat membantu dokter mengetahui apakah kepala bayi sudah turun sampai rongga tulang panggul atau masih di area perut. Bila sudah masuk penuh sampai rongga panggul, seharusnya kepala bayi akan sulit atau tidak lagi bisa diraba. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold juga umum disertai dengan pemeriksaan tekanan darah ibu serta detak jantung bayi. Menjelang waktu persalinan, dokter mungkin juga akan melakukan pemeriksaan kardiotografi. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur tekanan darah? Pertama, pastikan tubuh sedang rileks. Sebelum cek tekanan darah, Anda harus memastikan bahwa tubuh Anda sedang benar-benar rileks. Duduklah dengan posisi lengan sedemikian rupa di atas meja sehingga siku berada sejajar dengan jantung Anda. Posisikan lengan sedekat mungkin dengan jantung dan punggung Anda ditopang dengan baik oleh sandaran kursi dan kedua kaki menginjak lantai. 2. Kenakan alat pengukur tekanan darah dengan tepat. Pasang manset alat pengukur tekanan darah di lengan Anda. Pastikan ukuran manset pas dengan lingkar lengan atas Anda untuk bisa memberikan hasil bacaan yang akurat. Hindari mengenakan pakaian yang terlalu tebal. Hasil tes tekanan darah akan lebih akurat jika manset terpasang langsung di atas kulit Anda. Yang ketiga, mulai ukur tekanan darah Anda. Cek tekanan darah Anda sesuai dengan instruksi alat. Biarkan manset yang udah kempes tetap terlilit dulu di tangan atau lengan. Tunggu sebentar lalu ambil bacaan kedua. Jika hasil bacaan keduanya detaknya, ambil rata-ratanya. Jika tidak, ulangi lagi dan ambil rata-rata dari hasil 3 bacaan. Setiap kali habis cek, tulis angka atasnya, tekanan sistolik, dan angka bawahnya, tekanan distolik. Tekanan darah yang normal seharusnya berada di bawah angka 120/80 mmHg. Jika hasil bacaan masih tinggi, lakukan lagi pengecekan setelah 5 menit agar mendapat hasil yang lebih akurat. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur denyut jantung? Gunakan 2 jari, telunjuk dan jari tengah untuk meraba nadi di pergelangan tangan sampai merasakan denyutnya. Lalu, hitunglah jumlah denyut nadi selama 1 menit. Atau bisa juga dengan cara menghitung per 15 detik lalu dikalikan 4. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur jumlah pernapasan? Perhatikan dada orang tersebut naik dan turun. Satu napas lengkap terdiri dari 1 inhalasi saat dada naik diikuti oleh 1 ekspirasi saat dada turun. Untuk mengukur laju pernapasan, hitung jumlah napas selama 1 menit penuh atau selama 30 detik dan kalikan 2. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur lingkar lengan atas? Yang pertama, tentukan lengan mana yang diukur. Bila tangan kanan atau tangan yang sering aktif lila, sebaiknya dilakukan pada lengan sebelah kiri. Yang kedua, tekuk lengan hingga membentuk siku-siku. Yang ketiga, ukur panjang lengan atas mulai dari tulang bahu sampai siku. Yang keempat, tandai titik tengah dan dari panjang lengan atas. Yang kelima, lilitkan pita meteran pada titik tengah yang telah ditentukan tetapi tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Yang keenam, baca angka yang tertera pada meteran. Yang ketujuh, lihat apakah ukuran lila masuk dalam kategori normal atau tidak. Yang terakhir, bagaimana cara mengukur tinggi fundus uteri? Ibu perlu berbaring pada tempat tidur. Gunakan alat pengukur dimulai dari simfisis pubis, tulang kemaluan, hingga bagian atas perut fundus. Jarak kedua bagian tersebut adalah tinggi dari fundus uteri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.